Selamat pagi teman-teman dari Remaja Gideon dan juga Pelnap. Kembali lagi kita ke waktu beribadah kita. Mari kita bersatu hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai puji-pujian kita, ada baiknya kita berdoa. Saya akan memimpin doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih karena Kau masih izinkan kami untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Engkau yang tolong supaya ibadah ini dapat menjadi berkat yang harum bagi Engkau. Engkau yang siapkan setiap hati kami juga ya Bapa. Semuanya hanya untuk dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, amin. Mari kita angkat lagu pujian Hai dalam namanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu untuk kita menaikkan lagu pujian dengan judul Above All. Kita nyanyikan lagu ini, kita puji Allah kita. Above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man.
above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami masih boleh ada di tempat ini Tuhan, kami masih boleh berkumpul Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk membahas firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pakai kami, Engkau urapi kami, urapi pikiran kami, hati kami, lidah bibir kami Tuhan, agar apa yang kami bicarakan di sini Tuhan tentang Roh Kudus-Mu itu boleh berguna, boleh menumbuhkan iman kami Tuhan, boleh menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau pakai setiap dari pelayan-Mu Tuhan, baik yang berbicara di sini Tuhan dan pelayan-pelayan lain Tuhan yang membantu secara teknis Tuhan. Engkau yang berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. We are back. We are back. Oke. Ya, ada yang tepuk tangan satu. Ya, thank you. Biar sekalian. Setelah berapa lama? Setelah berapa minggu itu. Akhirnya kita podcast lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Podcast Sekolah Minggu Bakti. Kalian ada mukanya loh, ada mukanya. Ya, kali ini ada mukanya. Walaupun ditutupin sama masker. Ya. Oke, hari ini kita mau ngebahas Apa serak? Apa serak? Kita mau bahas Roh Kudus, guys. Ya, masih seputar Roh Kudus karena minggu-minggu sebelumnya juga kalian sudah dengar tentang pelajaran tentang Roh Kudus. Hari ini
masih tentang Roh Kudus karena banyak banget yang bisa dibahas dari Ya. Roh Kudus. Banyak. Dan mungkin hari ini secara khusus kita bicara tentang karunia. Ya, karunia Roh Kudus. Iya, salah satu aspek yang penting ya dari pembahasan tentang Roh Kudus gitu, karunia Betul. Roh Kudus. Terutama mungkin karena gereja kita Pentakosta, pasti orang mempertanyakan kayak menanti-nantikan juga Roh Kudus. Pentakosta identik dengan Roh Kudus. Pasti orang akan lihat ke situ. Jun, tapi namanya Pantekosta sih, bukan Oh Pentakosta. iya. Ya. Rugi kan? Kepleset. Iya, Rugi Pantai aja. Costa. Udah lama nggak podcast aja. Udah yang ini nggak usah dikat, gak apa-apa. Jadi karunia Roh Kudus itu apa sih? Karunia Roh Kudus. Sering dengar kan ya? Ya, sering Karunia. dengar. Ini jangan dari ininya ya. Jangan plek-plek ininya ya. Iya, jadi Pakai bahasa kita aja ya. kalau dari namanya sih karunia tuh pemberian gitu ya. Sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma gitu. Sesuatu yang Gratis. gratis. Yang kalau kita punya Roh Kudus bisa memberikan itu pada kita gitu. Iya, betul. Ini cuma ngelihat dari karunianya aja gitu ya, dari ini kata harus- karunia. Iya, dari itu. kata karunia ya. karunia. Ya ada itu lagi insight lain soal dari kata karunia ini. Setuju Ya. sih, karunia kan memang pemberian ya. Betul. Anugerah gitu, kayak anugerah gitu. Anugerah ya benar. Dan satu hal lagi, kalau dengar kata karunia itu nggak nuntut semuanya harus dapat gitu. Tapi terserah yang mau ngasih. Nah, Yang mau itu poin ngasih penting kemana? ya. Iya. Itu poin penting Namanya ya. karunia, terserah yang mau ngasih. Terserah Gitu. yang mau ngasih. Iya, Ngasih kita ke nggak bisa siapa? maksa gitu ya. Nggak Karena bisa. kan karunia, namanya juga Iya. karunia. Masa kita iri gitu, oh kok dia dapat saya Nah. enggak. Namanya karunia itu kan pemberian terserah yang Tergantung ngasih. yang memberi. Betul, tergantung tergantung yang yang memberi. Benar. Jadi yang paling pentingnya memberi kan. Betul. Iya. Iya. Fokusnya di Fokusnya Pemberi. dia memberi. ya. Benar. Itu. Oke, coba buat lebih jelasnya. Kita baca ya di 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 Ya, ya. 1 sampai 11 kita baca satu perikop. Oke. Gantian deh ya, satu-satu ayat Oke, ya. boleh. Dari aku ke Komul. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Nah, ini yang pembahasan karunia yang lengkap disebutinnya di sini. Iya, ini udah lengkap banget sih. Iya. Udah bisa lebih nggak nih? Karunia Alkitab bisa sih lebih. mencatat ada totalnya 9 ya. Iya, kalau Iya. dilihat di Karunia Roh situ, Kudus 9. 9. Bisa lebih enggak?
Nggak bisa. Gak bisa. Nggak bisa. Cuma di sini aja 9. Ya. Nggak bisa. Sesuai dengan kata Alkitab ini 9. Iya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Iya betul. Nah ada 9 karunia yang Alkitab catat itu diberikan oleh Roh Kudus kepada gereja Tuhan. Ya. Oke. Dan ayat 11 itu yang paling penting tuh. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti Yang Yang dikehendakinya. Nah, ini yang kita udah bahas tadi Ya, ya. Iya. seperti yang dibicarakan tadi namanya Jadi memang karunia karunia itu ya sesuai kehendak si pemberi. Kita Betul. nggak bisa maksa. Hmm. Oke, penting terus? ya ini ya. penting. Tadi kan kita bilang penting ya. Penting karunia. Penting ya karunia. Karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus. Emangnya untuk apa sih karunia Roh Kudus? Iya. Apa tujuannya diberikan karunia Roh Kudus? Kalau Alkitab mencatat sih untuk membangun jemaat. Membangun jemaat. Membangun jemaat. Berarti- Tujuannya tuh untuk kepentingan bersama. Ya, kepentingan bersama berarti pasti karunia itu ada ketika di tengah-tengah jemaat kan, Iya, bersama jemaat betul. kan. Betul. Berarti dengan kata lain nggak mungkin Roh Kudus kasih karunia untuk satu orang dan udah dia lakuin untuk perkembangannya dia sendiri, untuk pertumbuhannya sendiri. Nggak seperti itu sih cara kerjanya sih. Nah, Kalau Alkitab mencatat karunia itu diberikan untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Gitu. ya. Jadi kalau ada orang diberikan karunia itu, ya itu kan pemberian ya. Tujuannya untuk bersama-sama, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kemegahan diri sendiri. Ya, berarti kita udah bisa identifikasi salah satu cirinya kalau namanya karunia itu pasti untuk kepentingan bersama, kepentingan gereja, jemaat. Jadi kalau misalnya ada misalnya satu orang ngaku-ngaku dia punya karunia ini, karunia itu, tapi dia lakuin untuk dia sendiri gitu. Nah nanti mungkin dikasih tahu tuh ayatnya tuh ketika podcast ini tayangkan ya. Ya. Karena kita nggak mungkin baca semua ayatnya gitu karena waktu Iya, kita terbatas. waktunya terbatas. Iya. Itu udah jadi salah satu dari tujuannya karunia itu diberikan, kita bisa ngebedain mana yang karunia, mana yang bukan. Iya. Salah satunya kayak gitu. Lalu dari 9 karunia ini ada nggak sih yang apa ya Apa itu? pengelompokannya atau dibagi nggak sih, atau ini semuanya punya fungsi yang secara umum sama gitu, atau ada secara spesifik ini lebih ke arah sini tujuannya, ini ke arah sini. Dari 9 itu ya. Ya. Dari 9 itu apakah semua tujuan fungsinya sama ya? Secara fungsi berarti ya. Ya, fungsi Fungsi kan. per karunia itu. Iya. Sedangkan tujuan utamanya untuk memperkaya, memperlengkapi gereja ya. Memperlengkapi kan Membangun banyak jemaat, caranya kan, jemaat membangun gitu itu ya. kan banyak caranya. Iya gitu kan. Tapi fungsinya yang mungkin bisa dikelompokin ya. 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 Kalau karunia pernyataan itu berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, membedakan bermacam-macam roh. Yang Kalau pertama. karunia untuk kuasa itu iman, mujizat, menyembuhkan, ya berhubungan dengan kuasa ya. Kalau karunia ilham, bernubuat, berkata-kata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Jadi yang pertama itu membedakan roh, ya, yang masuk tadi pernyataan, yang ilham itu menafsirkan bahasa roh. Ya, itu beda ya. Oke, mungkin kita nggak bahas satu-satu nih ya, tapi mungkin kita bisa bahas sekarang di Alkitab yang udah menunjukkan nih punya karunia Roh Kudus gitu. Contoh-contoh Siapa? kisah gitu ya. Contoh kisah gitu ya. Ya, siapa Jun? Contohnya Ih, hari ini kita main lempar-lemparan ya. Dari gua nih, dari gua. enggak. Contohnya misalnya waktu Salomo diberi hikmat. Nah, itu bentuk karunia juga. Salomo punya hikmat untuk memecahkan suatu masalah. Tunggu. Salomo kan itu di perjanjian lama. Di perjanjian lama, betul. Nah, emang kenapa? Emang nggak ada karunia Roh Kudus di perjanjian lama? Ada lah ya? Ada dong. Ada ya? Roh Kudus itu kan Tuhan. Hakikatnya Tuhan. Dan Tuhan nggak pernah nggak ada. Tuhan kekal. Jadi Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya kekal. Satu ya? Iya. Tuh. Satu pribadi. Jadi memang Roh Kudus sudah bekerja dari zaman perjanjian lama ya? Udah Ya, bekerja. betul. Udah bekerja
aja ya. Jadi dia sebenarnya nggak pernah absen. Ya, bukan berarti ketika dicurahkan benar-benar baru ada Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu Tuhan hakikatnya, dan bukannya ada perbedaan derajat gitu. Tapi Tuhan ya Tuhan gitu. Terus Memang dia Tuhan yang sama gitu ya. Betul. Cuma lebih ke fungsinya, bekerjanya, Ya. kapasitasnya berbeda-beda. Mungkin kalau waktunya yang lama tuh terbatas ya. Ya, Misalnya raja. terbatas. Betul. Raja Daud diurapi, dipenuhi Roh Kudus. Ya kan? Saul juga penuh Roh Kudus. Saul ya. Ya. Awal-awal. 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 Iya, awal-awal. Nah, itu jadi pembahasan menarik tuh nanti kalau misalnya ternyata orang yang dipenuhi Roh Kudus itu Ya. Justru titik gitu loh. Justru karena kebetulan kita bahas karunia, justru sebenarnya karunia itu cara kerjanya lebih mirip dengan ketika Roh Kudus di Perjanjian Lama. Karena Alkitab pakai bahasa hinggap. Roh Kudus itu hinggap. Yang namanya burung misalnya hinggap, Bisa berarti dia pergi. nggak selamanya di situ kan. Hmm. Ya nanti pergi. Hinggap itu sementara. Untuk apa? Tadi kita udah bahas ya. Tuh, untuk apa? Untuk melakukan satu pekerjaan khusus yang emang Roh Kudus kehendaki. Gitu. Ada poinnya. Kalau misalnya contoh lain, kenapa disebutnya Roh Kudus di Perjanjian Lama hinggap? Misalnya Bezalel, waktu dia bikin perkakas bait Ya. Allah, Ya itu. kemah, Iya. kemah suci bukan bait Allah, perkakas bait kemah. Nah itu juga Roh Kudus hinggap. Simpson sama juga. Ya, ada tujuan fungsi Ketika dia tertentu. melawan bangsa Filistin. Betul. Ya. Nggak terus kemudian satu orang punya karunia, dia bisa keluarin terus gitu Ya. ya. 2 tahun kemudian ditanya bisa lagi apa enggak, bisa gitu. Ya. 3 tahun kemudian ditanya bisa keluar lagi, menyembuhkan terus-terusan gitu. Ya, jadi Nggak karunia itu bukan dibawa-bawa terus gitu ya. Jadi Dan orang bukan juga untuk kemegahan diri sendiri. betul itu udah pasti. Itu. Agak-agak ini ya. Ya harus lebih jeli lah ya. Iya, Harus gitu. lebih jeli ya. Gitu. Kita bahas apa yang menurut Alkitab Iya. gitu ya. Karena mungkin kalau dari aku gitu ya, yang agak rancu tuh ya karunianya kan terserah dari Roh Kudus ya. Iya. Emang kalau tadi Ijun bilang hinggap gitu ya, tapi Roh Kudusnya sendiri jadi ada gitu loh. Jadi Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang menghibur gitu kan, yang menegur, itu ada terus di kita. Tapi apakah kemudian Roh Kudus itu memberikan kita karunia? Itu terserah dia gitu. Betul. Dan itu terserah dia dan tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Kebutuhan kan balik lagi tujuannya tuh membangun gereja, membangun jemaat kan, menguatkan, menghibur gitu. Kayak karunia misalnya untuk bernubuat. Itu kan nubuat ketika diberitakan ya itu tujuannya membangun jemaat semua tuh yang mendengarkan gitu. pada dasarnya nubuat itu yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Ini fungsinya lebih kayak misalnya jemaat misalnya lagi lemah imannya, misalnya kondisinya seperti corona ini, nubuatnya adalah untuk menguatkan sesama jemaat. Tuh gitu. Dan ketika seseorang udah nggak, katakanlah terakhir kali dia menunjukkan karunia Roh Kudus 4 tahun lalu gitu, sekarang dia pasti udah nggak punya Roh Kudus ya? Enggak juga. Nggak gitu. Karena gitu tubuh bedanya. Kristus siapa aja bisa dipakai di tubuh Iya. Kristus itu, kapan aja. Karena dalam perjanjian baru, ketika sejak hari raya Pantekosta, itu Roh Kudus tuh memenuhi dan Paulus menulis bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi dia tuh tinggal gitu, tinggal. Roh Kudus Tapi itu. pekerjaannya nggak bisa kita paksakan, kehendaknya nggak bisa kita Tapi Roh paksakan. Kudusnya walaupun enggak, Roh Kudusnya ada gitu. ada, Iya. Gitu. Karena orang percaya sama Tuhan Yesus, cuman itu pekerjaan Roh Kudus. betul. Ya. Ini balik lagi ke kalau yang udah lihat khotbah-khotbah minggu lalu gitu ya, kalau Roh Kudus tuh pribadi gitu. Iya betul. Bukan cuma kuasa. Iya, kita jadi bisa apa gitu Iya, ya. gitu. Tapi pribadi dia bisa berkehendak, dia Punya perasaan. punya perasaan, dia kalau melakukan sesuatu ada tujuannya, Iya. ada alasannya. Dia Iya. berpikir juga, Iya. Dia bisa berduka juga. Punya rasa gitu ya. betul. Oke. Ya, Salomo Iya, contoh Salomo bagus. contohnya. Salomo contoh bagus sih. Kisah Rasul. Ada banyak tuh contoh di Kisah Rasul yang Penuh tentang Roh Kudus. karunia-karunia Roh Kudus. Manifestasinya gitu. Karunia Roh Kudus. Even ketika pencurahan
Roh Kudus pertama kali, itu di situ ada banyak bangsa-bangsa yang di luar Yahudi, ya kan? Ketika 120 orang dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa yang lain. Nah, itu orang-orang yang sekeliling mereka tuh ngerti bahasanya, mereka sendiri nggak ngerti. Ya kan, yang ngomong, yang dipenuhi Roh Kudus nggak ngerti bahasanya, justru orang-orang sekeliling mereka yang melihat mereka dipenuhkan, mereka justru ngerti bahasanya. Iya. Dan mereka bingung lah, ini bukannya orangnya daerah sini, kok mereka bisa ngomong pakai daerah saya bahasanya. Tapi yang menarik lagi ya, mereka bilang orang-orang ini 120 orang ini berbahasa yang mereka nggak tahu, mereka ngerti, ya orang lain ngerti, itu menceritakan tentang perbuatan Allah. Nah, itu penting tuh. Betul. Yang Ini- penting ini- isinya iya. balik lagi ke Iya, tujuannya itu. Iya. Jadi kenapa sejak saat itu Petrus berkhotbah 3.000 orang selamat, 3.000 orang menerima Yesus sebagai juru selamat. Ada keselamatan terjadi, ada kebangunan rohani. Betul. Pekerjaan Roh Kudus ada di Petrus melalui karunia, dan orang-orang yang mungkin tadinya belum pengikut Yesus gitu, dengar Roh Kudus juga bergerak di hati mereka. Nah, itu Makanya ada karunia tuh itu. pertobatan. Betul. Serak, apalagi serak. Kalau balik lagi ke tokoh mungkin Petrus kali ya, Petrus. Terus Ingat ya cerita Ananias Safira. Iya. ya, Nah, Bisa gitu ya. nih ngeri-ngeri sedap ya. Cuma ya sekilas ya Petrus bisa tahu isi hatinya Ananias dan isi hatinya Safira gitu. Ya. betul. Dan walaupun di cerita itu endingnya lumayan tragis gitu ya, tapi kalau kita ngelihat lagi tujuan karunia Roh Kudus, ya kita tahu kalau di kejadian itu pasti ada pertumbuhan jemaat juga di situ. Iya, betul. Ya, Jadi banyak betul. orang yang pengikutnya bertambah justru. Mm-mm. Banyak orang yang percaya lebih banyak lagi gitu. Padahal kan maksudnya ceritanya serem nih. Iya. Ya. Iya. Harusnya Spoiler orang kalau- jadi takut gitu ya. Iya. Spoiler kalau ada yang belum tahu, endingnya Ananias mati. Mungkin ada yang belum baca ya. Seketika. Spoiler nih. Seketika. Mati di Mati tempat, seketika, di tempat, iya. Tempat. Ya, langsung. Tapi orang jadi nggak, bukannya malah takut, tapi Orang semakin mengagumi pribadinya Yesus. Iya, Gitu. ada pertumbuhan Pengikut di situ. Kristus makin bertambah. Kenapa? Karena ternyata memang kan orang menjadi mikir, oh ternyata Yesus itu beneran Tuhan gitu. Oh iya. Ya kan? Beneran Tuhan bukan sekedar cuma seorang yang Baik punya moralnya. baik moralnya, yang baik, Iya, yang suka yang penuh belas kasihan, bisa misalnya bermujizat gitu. gitu Iya, ya. gitu. Tapi emang Tapi Tuhan memang benar gitu. gitu. Oke, jadi kita kan udah ngebahas nih kalau ya apa itu karunia Roh Kudus, terus apa pentingnya, fungsinya apa gitu ya. Oke lah, mungkin karunia Roh Kudus itu hak dari Roh Kudus itu gitu ya, buat memakai seseorang gitu. Tapi Alkitab bilang gak sih gimana sih caranya supaya kita mau dipakai Tuhan gitu? Gimana caranya kita Mendapat karunia. mendapat karunia Roh itu. Kudus? Gitu. Mendapat karunia. Ya, agak ribet mikirnya karena di satu sisi itu hak Tuhan, tapi di sisi lain ya Tuhan nggak pakai sembarang orang. Betul. Ada satu hal, ini buat saya, ini perenungan saya Oke, sih, John. ya. Oke, John. Kapan kita bisa dapat karunia? Ya paling nggak kita coba penuhi syaratnya, salah satunya ya ada di tengah-tengah jemaat. Karena itu untuk membangun jemaat karunia. Ya. Jadi kalau kita nggak pernah ada di tengah-tengah jemaat, ya pasti nggak dapat karunia lah. Ya kan, karena syaratnya untuk membangun jemaat. Kita harus ada di tengah-tengah jemaat. Itu sih dari aku sih. Yang bisa kita kontrol ya. Karena gimana sih? kalau ngontrol kehendak Roh Kudus Atau kan kamu nggak dulu bisa ya. Aku dulu nanti 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 keambil. Ya kalau mau dipakai Roh Kudus ya harus punya Roh Kudus ya dong. Betul. Oh iya dong, bener dong. Namanya juga karunia Roh Kudus ya, Sera? Iya. Iya. Masa kita sendiri nggak punya Roh Kudus ya mau dipakai Roh Kudus? Kita punya Roh Kudus nggak? Punya lah. Punya ya. Punya. Iya. Kita Kita udah bahas soalnya di berminggu-minggu. Iya. Oh, Betul. Kalau masih ada yang belum yakin, aduh,
Udah bosen dia dengerin itu dia Iya. tuh. Iya. Apa yang membuat kita yakin bahwa kita punya Roh Kudus? Ya itu, pengakuan dan percaya. Iya gitu kan ya. Iya. Orang percaya kepada Yesus ya itu karena Roh Kudus yang bekerja. Hmm. Nih, jadi kalau misalnya adik-adik yang denger nih ya bahwa kita mengaku Yesus sebagai Tuhan aja itu karena kerjaan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita gitu. Jadi kalau kita masih bertanya lagi, saya punya Roh Kudus nggak ya? Ya kita mengaku Yesus aja tuh itu pekerjaan Roh Kudus. Kan tadi baca tuh, tidak ada seorang pun yang yang apa tadi itu? Ada ya? Ada ayat 3. Ayat 3 ya? Mm-mm. Aduh, baca. Aku yang baca dia. Iya. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Nah, Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. cuma masalahnya sekarang kita mau nggak izinin Roh Kudus mengambil alih hidup kita, membiarkan dia bekerja sepenuh-penuhnya. Nah, ya bergaul kalip aja sama Roh Kudus, Betul. bergaul deket, maksudnya menghidupi belajar hidup dalam Roh gitu. Jadi dengan begitu ya kita nggak usah minta apa-apa aja tuh Roh Kudus kasih. Kalau saya sih prinsipnya gitu. Ngomong-ngomong soal dekat dengan Roh Kudus, aku pernah share sih, mungkin beberapa dari teman-teman udah pernah denger juga waktu komsel. Kalau aku dapat hasil perenungan aku kayak gini. Oke, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tapi kan di dalam satu rumah, aku bayangin bait tuh kayak rumah. Dalam satu rumah kan ada banyak ruangannya. Kalau misalnya satu orang pembantu gitu misalnya, dia kan nggak berkuasa atas rumah itu, nggak ada. Betul. Dia cuma di kamarnya, mau ngapa-ngapain bebasnya cuma di kamar tok gitu. Nah, Roh Kudus ada, emang kita bait Roh Kudus, tapi Roh Kudusnya ditaruh di ruangan mana? Atau dia berkuasa ke seluruh ruangan hati kita? Gitu sih. Kalau itu pribadi, ya pribadi. Ya. Iya, pribadi. Ya, tadi kalau kamu sebut kayak hidup dalam roh gitu ya, ya itu penting banget sih. Nah, dalam konteks kita ingin Roh Kudus tuh berkarya dalam hidup kita gitu ya. Karena sekali lagi ya manusia kan tubuh, jiwa dan roh gitu. Betul. Ya. Manusia tubuh, jiwa dan roh gitu, dan kita tahu betapa terbatasnya tubuh gitu. Kita punya roh dalam diri kita yang lebih besar dari apapun. Kenapa kita malah kecilin Rohnya? Betul. rohnya gitu? Iya kan? Karena emang kalau Alkitab bilang itu bertolak belakang ya benar gitu. Bukan berarti ya bertolak belakang, gimana ya ngomongnya? Maunya. Jadi makin tubuhnya makin kecil, rohnya makin dikuatkan gitu. Betul. Dan iya bener, prinsipnya bener gitu. Jadi nggak bisa kita kayak maruk apa sih, rakus. Kepengen semua. Iya, kita nggak bisa serakah. Oh, kita pengen nih tubuh kita kuat, kita punya pikiran, kita bisa ngelogikain semuanya, kita bisa pintar gak salah gitu ya. Tapi dalam konteks hidup Keseluruhan. ya kita harus kasih Roh Kudus berkarya. Kita harus hidup dengan Roh Kudus gitu. Karena Roh Kudus berkarya di roh gitu. Betul. Iya gitu. Nah, Ya kan jadi karena dia pribadi. Kalau dia cuma kuasa ya kita kayak ibarat kayak pembantu, kita suruh-suruh gitu loh. Kita minta-minta begini begitu kan. Tapi kan dia pribadi. Tadi kita bahas dia punya perasaan, punya kehendak. Bahkan dia yang nentuin mau kelakuin apa di hidup kita. Oke, jadi ini pertanyaan lanjutannya nih. Kita udah tahu nih. Oke, kita harus bikin Roh Kudus berkarya. Kita harus kasih Roh Kudus kuasa atas hidup kita gitu ya. Gimana kita bisa tahu kalau Roh Kudus tuh udah ya, kita udah dipenuhkan lah gitu. Kita udah dipenuhkan Roh Kudus gitu. Dipenuhkan dulu deh. Pasti dipenuhkan terus baru berkarya kan. Iya. Dipenuhkan, namanya dipenuhkan ya. Kalau nggak penuh nggak bisa keluar, Iya. nggak bisa tumpah. Iya. Ya
dipenuhkan Roh Kudus ya pasti tanda pertamanya ya berbahasa roh. Bahasa roh. Bahasa roh. Berbahasa. Ini yang ada di karunia Roh Kudus berbahasa roh atau Kan sama? balik lagi tadi kalau karunia berbahasa dalam karunia, konteksnya karunia itu dipakai untuk kepentingan bersama. Oke. Harus ada yang menerjemahkan, harus Ya. ada yang mengerti, gitu. Dikasih Iya. intensional. Kalau misalnya ini dipenuhkan Roh Kudus, ya itu ya berbahasa. Kalau ya saya tadi kita bahas ya saya ya berlogat ganjil, Ganjil, iya. ganjil, gitu. Jadi dipenuhkan Roh Kudus ya ada yang tanda kepenuhan Roh Kudus pertama kali ya orang berbahasa roh, gitu. Oke, nih bu garis bawahi aja nih, beda nih. Ya jadi tadi kalau Ijun udah nanya kan, sama apa enggak, beda gitu ya. Karena kalau yang satu itu yang dari karunia itu adalah dikasih, Roh Kudus punya tujuan untuk Untuk kepentingan bersama, kepentingan bersama, iya, membangun jemaat. membangun jemaat, Sedangkan yang satunya lagi itu proses otomatis gitu, betul. spontanitas gitu, itu otomatis. Pertama kali kalau kamu dibaptis kan kita tandanya ya kita basah gitu, Baptis air. baptis air ya kan. Iya. Tanda pertama ya basah, karena dicelupin, Ya. ditenggelamkan kan. Jadi- Nah, kita ditenggelamkan oleh roh, dalam roh tanda pertamanya apa yang berbahasa roh. Jadi sama aja kayak kalau masuk air pasti basah, Iya. kalau dipenuhkan Roh Kudus pasti berbahasa roh Iya. gitu. Tuh. Otomatis nggak kayak kita mau basah Iya. kayak gitu. Itu kan kita yang nentuin kan. Iya. Kalau karunia kan Roh Kudus yang Iya, nentuin. betul. Kalau ini nggak nentuin, otomatis gitu ya. Jadi beda ya. Beda. Cuma kalau kasus yang di kisah para rasul 2 itu dipenuhkan Roh Kudus dan diberikan karunia bahasa roh. Nah, itu sekaligus ya. Iya, bahasa roh. Membangun jemaat yang ada di sekitar itu dan itu tanda juga dari Iya. kepenuhan Roh Kudus itu. Gitu. Oke. Ya jadi kita tadi udah ngebahas kalau karunia Roh Kudus tuh apa sih gitu ya. Dari kalau karunia itu adalah pemberiannya dari Roh Kudus gitu. Anugerah. Jadi ketika Roh Kudus memutuskan untuk berkarya di dalam diri seseorang gitu ya, untuk memajukan jemaat, untuk pekerjaan Tuhan, itu dia mendapatkan karunia gitu. Betul. Orang tersebut. Apakah kemudian orang itu menyimpan karunianya? Enggak gitu ya. Karunia Roh Kudus adalah hak miliknya Roh Kudus. Oke. Jadi karena karunia Roh Kudus itu untuk membangun jemaat, makanya kita tahu karunia Roh Kudus itu penting banget gitu. Iya, penting banget ya. Penting banget gitu. Dan gimana caranya supaya Roh Kudus berkenan gitu ya, berkarya gitu ya. Berkarya dalam hidup kita ya, satu, kita harus dipenuhkan Roh Kudus, Betul. Penuhkan dibaptis yang kan pertama. dibaptis gitu ya, menerima Tuhan, baptis air dan baptis Roh Kudus gitu. Dan yang kedua ya Tadi apa? Hidup dalam roh ya? hidup dalam roh Hidup gitu. dalam roh. Hidup dalam roh gitu. Bergaul karib dengan roh. Ya, bergaul karib dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan gitu ya. Dan terakhir ya tadi kalau Kak Ijun bilang ya hidup dalam jemaat gitu. Iya, Betul. betul. Harus kan ada di tujuannya jemaat. Untuk membangun jemaat. Tujuannya untuk jemaat, hidup Bukan dalam membangun, jemaat, bukan kalau karunia ya, Hmm. bukan untuk kepentingan diri sendiri. Hmm. Kalau bahasa roh, Ada Nah, ya kalau bisa. bahasa kalau roh bahasa roh, itu Justru- untuk membangun hubungan dengan Tuhan pribadi personal. makanya Paulus bilang dalam pertemuan jemaat dia lebih suka berkata-kata dengan yang bahasa yang dimengerti oleh jemaat. Betul. Bukan berarti Paulus nggak bisa berbahasa roh, bukan artinya Paulus dipenuhkan Roh Kudus nggak bahasa roh, tapi dalam perkumpulan bersama lebih baik memakai bahasa yang bisa dimengerti oleh jemaat, karena belum tentu itu semua orang lama gitu misalnya gitu. Kadang-kadang ada jemaat yang baru, terus dia ngeliat, terus dia ngedenger dia shock gitu loh. Ini apaan gitu loh, ya. Bukannya jadi membangun. Bukan jadi malah jadi syak gitu. Iya. Gitu. Ya garis bawahnya karunia itu pasti untuk kepentingan jemaat. Diberikan.
Diberikan dan itu ya. diberikan. Boleh diberikan Gitu kesimpulan kita. kesimpulannya. Oke. Apakah sudah mau diakhiri ini? Atau ada yang lain? Ada lagi? Kayaknya ada yang lain nih. Ada yang lain kayaknya. Apa, Jun? Pasti di kelas juga banyak ada, kalau topik Roh Kudus nih ya, Mm-mm. pasti anak-anak tuh ada banyak pertanyaan-pertanyaan menarik sih. Betul. Iya benar. Terutama yang relevan dengan kondisi sekarang. Pasti banyak. Banyak sih. Ah. Anak remaja apalagi banyak kayaknya, pemuda remaja. Ya tapi jadi nggak ini dong kalau kita yang nanyain di sini. Nah, mungkin ya kita buka aja Teh ya. Ya. Kita buka ya. Ayo. Kita buka buat adik-adik, buat teman-teman yang mungkin apalagi sekarang nih, kalian kan juga anak sosial media. Ya, kalian bisa lihat, mungkin pernah lihat fenomena atau Iya. ada pertanyaan dari lihat video atau lihat Ada kegerakan Gambar. rohani di mana? Iya, Iya. kalian pasti kan ada aja lah seliweran tuh kalau di IG Fit Explorer tuh pasti banyak tuh, ada Betul. aja lah gitu. Mungkin kalian punya pertanyaan yang meresahkan gitu, pengen tahu Iya. yang bener gimana sih? betul itu gitu. Iya Dari kan? dulu cuma disimpan gitu kan. Daripada bertanya di tempat yang salah, itu mendingan kita coba berusaha untuk mengakomodir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan adik-adik yang ya. kalian boleh tulis tuh di kolom komentar gitu. Jadi teman-teman bisa tulis di kolom komentar, atau kalau misalnya malu kelihatan nickname-nya di semua YouTube, kalian bisa tanya melalui guru sekolah minggu kalian. Nanti akan disampaikan ke kita dan kita akan coba Iya, jawab. betul. Kita coba bahas di sini di podcast ini. Atau kalian kalau misalnya sungkan juga ya DM atau WA ya salah satu di antara kita juga nggak apa-apa. Betul. Ya kan, nanti kita coba untuk rangkum, kita tulis list pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin tanyakan. Ya bener nggak? Ya betul. Boleh nggak? Kita boleh dong, boleh banget dong. Boleh. Nanti kita akan bahas di sini supaya di sini juga jadi lebih apa ya? Lebih relevan dengan kalian. Iya gitu. Karena kalau kita bahas dari pertanyaan-pertanyaan kita lagi, mungkin enggak saya nggak pernah nanya gitu. Nah, Saya maunya nanya yang ini iya. gitu. Nanti so Kan tahu ya aja relevan kita. buat saya, buat Ijun Ko Esra, belum tentu relevan buat kalian juga gitu loh. Bener nggak sih? Iya, Omongan. bener. nggak? Gitu ya. Oke. Kita Lega bungkus ya? dulu di sini. Lega ya? Kita tutup dulu dong dengan doa Kayaknya dong. nafas lega gitu kan. gitu. Selesai juga. Ya, jadi Itulah pembahasan tentang karunia Roh Kudus. ya puji Tuhan ya. Jadi tapi yang paling penting nih, yang tadi di pikiran saya, di hati saya tuh, yang paling penting kita mengalami sih. Anak-anak, adik-adik, semuanya ngalamin dulu pengalaman dipenuhkan Roh Kudus. Gitu. Karena kita percuma ngebahas ini, ngebahas itu, tapi kita sendiri belum mengalami. Itu penting banget tuh. Kita boleh mengisi pikiran kita dengan banyak pengetahuan gitu, banyak, tapi pengetahuan itu akan lebih berguna, lebih powerful kalau kita mengalami pengalaman loteng Yerusalem dulu. Betul. Yuk, kita berdoa yuk. Oke. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh belajar dari firman Tuhan. Kami boleh belajar tentang karunia-karunia Roh Kudus yang ada dalam gereja Tuhan. Tuhan, tapi yang lebih penting kami rindu kami boleh mengalami pengalaman dipenuhkan dengan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami boleh mengalami pengalaman loteng Yerusalem. Kami boleh mengalami janji-Mu Tuhan Yesus. Penolong itu boleh hidup, boleh memenuhi seluruh hidup kami Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan kerinduan yang mendalam di hati kami untuk kami boleh mengalami itu Tuhan. Untuk kami boleh memberikan diri kami sepenuhnya kepada Engkau, untuk dipimpin, dikuasai, dikendalikan oleh kehendak Roh Kudus. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tolong adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan podcast ini, untuk memberkati mereka Tuhan. Kiranya Engkau menjaga, memelihara mereka seperti Roh Kudus. Ketika bumi menjadi kosong, tidak berbentuk, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi air. Perlindungan-Mu ada Tuhan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah hidup anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, di tengah-tengah hidup jemaat Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja, sampai hari ini Engkau bekerja dengan cara-Mu, dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Amin. Kami rindu kuasa itu boleh juga bekerja di hidup kami.
Hari-hari ini kami percaya Kau bekerja Tuhan dengan caramu, dengan waktumu. Tuhan tolong kami perlu karunia Roh Kudus untuk membangun jemaat Tuhan. Tuhan tolong sidang jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kami Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Kau meteraikan di hati kami. Ampuni segala kekurangan, keterbatasan kami. Kiranya Roh Kudus bekerja lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekian podcast Pelnap Bakti hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Ditunggu ya pertanyaannya ya. Ditunggu pertanyaannya. Jangan malu-malu. Selamat Sampai hari ketemu Minggu. lagi. Selamat Tuhan hari Yesus Minggu. memberkati. Yeay.